Usaid bin Hudair, pahlawan Hari Sakifah. Sudah ya? Pahlawan Hari Sakifah. Ia mewarisi akhlak mulia dari nenek moyangnya yang turun-temurun. Ayahnya, Hudairul Kataib, adalah seorang pemimpin Aus dan termasuk Usaid bin Hudair. Ya, Hudairul Kataib termasuk salah seorang bangsawan Arab di zaman jahiliyah dan salah seorang hulu balang mereka yang perkasa. Seorang penyair pernah berpantun mengenai ayahnya ini. Andainya maut mau menghindar dari orang perkasa, niscaya dia akan menghindarkan Hudair. Ketika ia menutup pintunya, ia hanya akan berkeliling sampai malam datang menjelma, lalu mengambil tempat duduk dan berdendang dengan asyiknya. Usaid mewarisi si maut tadi. Coba kita baca pelan-pelan ya. Andainya maut dapat menghindar dari orang perkasa. Ya, orang perkasa. Artinya Hudair tadi, niscaya dia akan menghindarkan Hudair ketika ini menutupkan pintunya. Jadi dia akan ketemu dengan Hudair, dia akan menghindar sama si Hudair tadi. Dia akan menghindar, menutup pintu, kemudian hanya berkeliling saja. Mau itu malaikat maut itu sampai malam datang menjelma, lalu mengambil tempat duduk dan berdendang dengan asyiknya. Jadi nggak jadi mencabut nyawa, maksudnya kayak gitu ya. Usaid mewarisi ketinggian martabat ayahnya. Ia adalah salah seorang pemimpin Madinah dan bangsawan Arab dan pemanah pilihan yang tak banyak jumlahnya. Sewaktu Islam telah memilih dirinya dan ia ditunjukkan ke jalan yang mulia lagi terpuji, bertambah memuncaklah kemuliaannya dan bertambah tinggi martabatnya, yakni dikala ia mengambil kedudukan menjadi salah seorang pelopor penganut agama Islam dan pembela agama Allah serta pembela Rasulnya. Sewaktu Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajari orang-orang muslim Ansor yang telah mengangkat baiat kepada Nabi untuk membela Islam di Baitul. Baiat itu berjanji untuk setia. Ya, orang-orang itu berbaiat kepada Nabi untuk membela Islam di Baitul Aqabah yang pertama dan untuk menyeru orang-orang lain kepada agama Allah. Pada waktu itu, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az, keduanya adalah pemimpin kaumnya. Sa'ad bin Mu'az, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beda lagi. Mu'az ada. Mu'az bin Jabal. Beda kan? Yang kita ini Mu'az bin Jabal. Iya, beda, tapi beda ini, Nak. Keduanya itu adalah Keduanya adalah pemimpin kaumnya untuk merundingkan tentang perantau asing yang datang dari Mekah, mengenyampingkan agama mereka, serta menyeru kepada agama baru yang belum mereka kenal. Di majelis Mus'ab dan Asad bin Zurarah ini, Usaid melihat banyak orang yang dengan penuh minat memperhatikan dan mendengarkan kalimat petunjuk yang mengajak mereka kepada Allah yang diserukan oleh Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Usaid yang melampiaskan segala kemarahan dan berangnya. Mus'ab lalu berkata, "Sudikah Anda duduk mendengarkannya?" Jadi Usaid itu marah. Yang tadi, yang orang kaya tadi. Ini yang waktu apa namanya? Ini bukan orang Islam, tapi pada saat itu ya. Ini bukan, Mas. Pada saat ini yang diceritain ini waktu si Usaid itu belum Islam. Jadi dia melihat Musaid dan As'ad bin Zurarah itu salah. Mushab dan Usaid beda kan?
Dia melihat Mus'ab dan As'ad bin Zurarah ini ada di kumpulan pengajian kayak gitu, majelis ya. Nah, dia belum Islam ini, kemudian dia marah. Lalu dikatakanlah kepada Mu'az itu berkata kepada Usaid, "Sudihkah Anda duduk dulu mendengarkannya? Bila ada sesuatu yang menyenangkan Anda dapat menerimanya. Dan jika Anda tidak menyukainya, kami hentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Jadi itulah Islam itu memang tidak memberikan ancaman kamu. Usaid adalah seorang yang cemerlang otaknya, tenang hatinya, sehingga ditawan supaya dikasih dakwah terus kayak gitu, didakwahi terus, hingga digelari oleh penduduk Madinah dengan Al-Kamil. Itu gelarnya ya, Al-Kamil, artinya si sempurna, yakni gelar yang dimiliki ayahnya dulu. Jadi ayahnya dulu Hudayr itu dijuluki juga si Al-Kamil juga, atau si sempurna. Nah, tak kalah diperhatikannya Mus'ab mengandalkan hukum logika dan akal itu, ditancapkannya tombaknya ke tanah, lalu berkata kepada Mus'ab, "Benar kata Anda itu. Nah, cobalah Anda kemukakan apa yang ada pada Anda." Jadi ditanyanya, "Apa yang mau kamu katakan tadi?" kata si Usaid tadi. "Apa yang mau kamu sampaikan kepadaku?" Lalu Mus'ab membaca ayat Al-Quran dan menjelaskan seruan agama baru. Lalu akhirnya dibilangin, "Mana apa yang mau dikatakan kepadaku?" kan kata si Usaid itu, "Agama, tentang seruan agama." Maka ya orang-orang yang menghadiri majelis ini mengatakan, "Demi Allah, sebelum mengucapkannya telah terlihat pada wajah Usaid sikap keislamannya. Kita mengenalnya pada cahaya muka dan sikap lunaknya." Belum lagi selesai Mus'ab dengan pembicaraannya, Usaid pun berseru dan amat terkesan. "Alangkah baiknya kata-kata ini, dan alangkah indahnya. Apa yang kalian lakukan bila kalian hendak masuk agama ini?" katanya. Dia langsung bilang kayak gitu. Kalau kalian itu masuk agama Islam, apa sih yang harus dilakukan? Maka Mus'ab menjawab, "Anda bersihkan badan, pakaian, ucapkan syahadat, kemudian Anda sholat." Jadi disuruh bersuci dulu ya, suruh wudhu, kemudian pakaian juga dibersihkan, kemudian ucapkan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian sholat 2 rakaat. Sungguh kepribadian Usaid ini iya, itu menandakan kita itu menjadi orang Islam, bukan subuh sunnah. Nah, jadi sesungguhnya kepribadian Usaid benar-benar kepribadian yang lurus, kuat, dan murni. Begitu ia mengenal jalannya, ia tak ragu lagi maju melangkah menyambutnya dengan kebulatan hati. Usaid tegak berdiri untuk menerima agama yang telah membuka pintu hatinya dan menyinari dasar jiwanya. Lalu ia mandi dan membersihkan diri, kemudian sujud kepada Allah dan menyatakan keislamannya dan perpisahannya kepada masa-masa kemusyrikan dan jahiliyah. Kewajiban Usaid sekarang adalah segera kembali kepada Sa'ad bin Mu'az untuk menyampaikan laporan dari tugas yang dibebankan kepadanya semula, yaitu untuk mengancam Mus'ab bin Umair dan mengusirnya. Jadi Sa'ad bin Mu'az pada saat itu tuh sebenarnya belum Islam nih ya. Jadi disuruh oleh Sa'ad bin Mu'az untuk mengancam si Mushab bin Umar tadi. Dan dia kembali ke Sa'ad. Belum lagi Usaid sampai ke dekat mereka saat mengatakan kepada orang-orang sekelilingnya, "Aku bersumpah, sungguh Usaid telah datang sekarang ini, tapi dengan air muka yang berlainan dari waktu ia pergi tadi. Benar, ia pergi dengan muka yang masam berkerut, dengan rasa amarah dan permusuhan, dan kembali dengan wajah yang diliputi rahmat, nur, dan sakinah atau kedamaian." Jadi beda. Dia tadi mau marah dengan Mushab bin Umar yang mendakwakan kepada penduduk itu ya Madinah. Ternyata sesampai di sana
Malah dia yang kena dakwah, dia langsung masuk Islam. Dan muka orang Islam dengan orang kafir itu akan berubah, tampak berubah, beda sekali. Usaid memutuskan akan mempergunakan kecerdikannya. Ia tahu benar bahwa Sa'ad bin Mu'az sama betul dengan dirinya tentang kebersihan jiwa, kekerasan kemauan, ketenangan berpikir, ketepatan penilaian. Dan ia mengetahui bahwa tak akan ada penghadang antaranya dengan Islam. Sesudah mendengar sendiri apa yang telah didengarnya tadi tentang kalam Allah, dan begitu baik dibacakan dan diuraikan kepada mereka oleh Mus'ab bin Umair. Tetapi seandainya dikatakan kepada Sa'ad, sebenarnya aku telah masuk Islam, pergilah pula kamu masuk Islam, niscaya akan mengundang pertentangan yang menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Kalau begitu, baiklah dibangkitkannya semangat keberanian Sa'ad sebagai suatu cara untuk mendorongnya pergi ke majelis Mus'ab sampai ia mendengarkan dan menyaksikan sendiri. Ia menyuruh si Sa'ad tadi untuk pergi ke majelis Mus'ab bin Umar. Lihat, Sa'ad bin Mu'az, bukan Abi Bakos. Sebagaimana telah kita sebutkan dahulu, Mus'ab menjadi tamu di rumah Asad bin Zurarah. Utsman bin Affan. Salah. Sedang As'ad bin Zurarah adalah anak bibinya dari Sa'ad bin Mu'az. Oh, jadi As'ad tadi anak bibi yang nentang tadi, yang nggak setuju kalau Mu'az itu berdakwah di Madinah tadi. Maka kata Usaid kepada Sa'ad, sungguh aku telah mendapatkan berita bahwa Bani Harisah telah berangkat ke rumah As'ad bin Zurarah hendak membunuhnya, padahal mereka tahu bahwa ia adalah anak bibinya. Didorong oleh rasa amarah dan semangat pembelaan, Sa'ad bangkit, langsung mengambil tombaknya dan bergegas pergi ke tempat As'ad dan Mus'ab yang ketika itu sedang berkumpul bersama kaum muslimin lainnya. Sewaktu ia sampai ke dekat majelis, ia tidak menemukan keributan atau kegaduhan. Yang ada malah sakinah dan ketenangan yang meliputi seluruh jamaah yang sedang berada. Di tengah-tengah mereka adalah Mus'ab bin Umair yang membacakan ayat-ayat Allah dengan penuh khusyuk, sementara yang lain menyimak dengan penuh perhatian. Jadi tadi ya Sa'ad bin Mu'az tadi kesana juga tempat si Mus'ab bin Umair tadi juga. Tapi apa yang dia mau marah-marah, mau ini nggak suka sama si Mus'ab tadi, yang ada dirinya jadi tenang. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan oleh Mus'ab. Ketika itu mengertilah saat akan siasat yang telah diatur Usaid untuk menjebaknya, yaitu agar ia datang ke majelis ini dan dapat mendengarkan sendiri pembicaraan Mus'ab bin Umair sebagai utusan Islam. Dan tidak salah firasat Usaid mengenai sahabatnya. Tak lama setelah saat mendengarkannya, maka dibukakanlah Allah dadanya untuk menerima Islam. Dan secepat kilat pun ia mengambil kedudukannya di barisan orang beriman dan yang mula-mula masuk Islam. Jadi itu ya, dakwah si Usaid itu ternyata kena juga ke siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung Usaid itu menjadi jembatan keislamannya si Sa'ad, kayak gitu. Dan maksudnya yang menjadi cikal bakal si Sa'ad itu masuk Islam adalah perantaranya si Usaid. Dalam hati serta akal Usaid bersinar cahaya iman yang kuat. Keimanannya memberi bekal sifat hati-hati, penyantun, dan penilaian yang tepat untuk menjadikannya sebagai orang kepercayaan. Dalam peperangan Bani Mustalik, meledaklah dendam yang terpendam di dada Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik yang nanti akan membunuh Umar kalau tidak salah. Maka katanya kepada orang-orang sekitarnya dari penduduk Madinah, kalian telah menempatkan mereka di negeri kalian dan kamu berbagi harta dengan mereka. Ketahuilah demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan lagi. Ngomong itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini kan munafik, orang munafik. Jadi dia bilang kayak gitu.
ngomong kepada si Usaid tadi, kalian telah menempatkan mereka di negeri kalian dan kamu berbagi harta dengan mereka. Ketahuilah demi Allah, seandainya kalian, iya memang itu kan munafik, itu apa yang diucapkan dengan apa yang dirasakan dan dipikirkannya berbeda. Dia menyembunyikan bahwa dia tuh tidak suka sama Islam, tapi di mulutnya dibilang dia suka sama Islam. Itulah munafik. Orang munafik kayak gitu ya. Ketahuilah demi Allah, seandainya kalian memberikan apa yang ada di tangan kalian kepada mereka, niscaya mereka akan berpindah ke negeri lain, bukan negeri kalian ini. Ingat demi Allah, kalau nanti kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang yang hina dari sana. Seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Arqam, mendengar kalimat-kalimat bahkan racun kemunafikan yang membakar ini, karenanya menjadi kewajibannya untuk memberitahukan kepada Rasulullah. Jadi ada sahabat yang mendengarkan si munafik Abdullah bin Ubay yang ngomong kayak gitu. Jadi dia kasih tahu ke Rasulullah. Perasaan Rasulullah saat tertusuk, kebetulan sangat tertusuk mendengar apa yang dikatakan oleh si Abdullah bin Ubay tadi. Kebetulan Usaid pun berada di sana. Lalu Nabi pun berkata kepadanya, belum sampaikah kepadamu apa yang diucapkan oleh sahabatmu? Sahabat yang mana ya Rasulullah? Abdullah bin Ubay. Ucapan apa yang Anda dengar? Kata si Usaid, katanya seandainya ia kembali ke Madinah, maka yang mulia akan mengeluarkan yang hina daripadanya. Demi Allah, Andalah yang akan mengeluarkannya dari Madinah, insya Allah. Demi dialah yang rendah dan Andalah yang mulia. Ini kata Usaid. Kemudian kata Usaid pula, ya Rasulullah, kasihanilah dia. Demi Allah, ketika Allah membawa Anda kepada kami, kaumnya sedang menyiapkan mahkota untuk ditaruh di atas kepalanya, karena ia akan mereka angkat menjadi raja di kota Madinah. Ia memandang Islam telah merenggut kerajaan itu dari tangannya. Dengan daya pikir yang mendalam, sikap yang tenang, dan ucapan yang jelas, Usaid senantiasa berhasil memecahkan persoalan dengan analisa yang nyata. Di hari Sakifah, tak lama setelah wafatnya Rasulullah, segolongan orang Ansor yang dikepalai oleh Sa'ad bin Ubadah mengumumkan bahwa mereka lebih berhak memegang khilafah. Sewaktu debat dan tukar pikiran semakin panas, maka pendirian Usaid seperti ini. Sebagaimana telah kita ketahui, ia adalah seorang tokoh Ansor, mempunyai pengaruh besar dalam menjernihkan suasana. Kalimat yang diucapkan laksana cahaya fajar di waktu subuh dalam menentukan arah. Usaid pun berdiri, mengucapkan pidato yang ditujukan kepada kaumnya dari golongan Ansor. Lalu dia berkata, tuan-tuan mengetahui bahwa Rasulullah adalah dari golongan Muhajirin, karena Khalifah juga sewajarnya lah dari golongan Muhajirin. Dan sungguhnya kita adalah pembela Rasulullah, maka kewajiban kita sekarang untuk membela khilafahnya. Ternyata kata-kata itu menjadi tawar dan dingin. Usaid bin Hudair pun hidup sebagai seorang ahli ibadah yang taat, yang mengorbankan jiwa raganya di jalan kebaikan, menjadikan wasiat Rasulullah terhadap orang Ansor sebagai pedoman sikap hidupnya. Sabar dan tabahlah kalian sampai kalian jumpai aku di telaga surga. Inilah. Jadi Rasulullah itu cuman bisa mengungkapkan ini, bersabarlah, nanti kita akan bertemu deh. Oleh karena agama dan akhlaknya yang mulia, dia dicintai oleh Abu Bakar. Begitu pula ia memperoleh kedudukan yang sama di hati Umar dan di hati sahabat lainnya. Pada bulan Sa'ban tahun ke-20 Hijriah, ya, kepulangan Usaid, ya, berpulanglah, jadi meninggallah Usaid pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijriah. Jadi di situ ya Amirul Mukminin tidak mau ketinggalan untuk
memikul jenazah Usaid di atas bahunya dan mengantarnya ke pemakaman di bawah tanah Baqi. Di sanalah para sahabat menyimpan tubuh seorang muslim besar. Kemudian mereka ke kota untuk mengenang jasanya sambil mengulang-ulang sabda Nabi yang mulia tentang dirinya, sebaik laki-laki Usaid bin Hudair.